Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harnianti SKM MPH. Saya salah satu dosen tetap di Universitas Karya Persada Muna. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Alhamdulillah, selama menjadi dosen, saya turut aktif dalam mengikuti Tridharma, yaitu berkolaborasi bersama tim dosen lainnya di Universitas Karya Persada Muna. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan. Pada pembelajaran mata kuliah ini, saya menerapkan DAI, Delivery, Interaction, dan Assessment. Baik, saya akan mulai deskripsi dari mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan. Mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan adalah mata kuliah wajib yang ada di D4 Promosi Kesehatan dengan jumlah bobot SKS 4, yaitu 1 teori dan 3 praktek. Mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan memuat tentang teknik efektif periklanan melalui perancangan media promosi kesehatan yang tepat guna. Yang mana media promosi kesehatan adalah sebuah sarana atau upaya untuk menampilkan pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh komunikator, baik melalui media cetak, media elektronik, dan media luar ruang, yang tujuannya agar sasaran dapat meningkatkan pengetahuannya yang kemudian akan berdampak pada perubahan perilaku yang lebih baik dia ke arah kesehatan. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama pada aspek sikap, kemudian pada aspek pengetahuan, dan pada aspek keterampilan khusus. Nah, pada aspek sikap yang pertama yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menjunjung sikap religius. Kemudian yang kedua, pada aspek sikap yang kedua, menjunjung nilai tinggi kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Sedangkan pada aspek pengetahuan yaitu menguasai konsep secara teoritis tentang perancangan dan pengembangan media KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi yang tepat guna. Sedangkan pada aspek keterampilan khusus mampu menerapkan rencana promosi kesehatan dengan menggunakan metode pengembangan media yang tepat guna. Selanjutnya, pada capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa dapat mampu dan mengetahui dan memahami bagaimana teknik yang efektif dalam sebuah periklanan melalui perancangan media promosi kesehatan yang tepat guna dengan memproduksi media cetak, naskah audio, audiovisual, dan implementasinya melalui media pameran atau media online. Nah, sedangkan pada sub capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama yaitu mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang dasar dan teknik yang efektif dalam sebuah periklanan dan bagaimana tahapan perancangan media. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan membuat produksi media promosi kesehatan yang berupa poster, leaflet, stiker, standing banner, dan lain-lain. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah yang ketiga diharapkan mahasiswa mampu memahami dan membuat media promosi kesehatan yang berupa naskah audio. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan membuat produksi media promosi kesehatan yang berupa audiovisual. Selanjutnya, mahasiswa mampu memahami dan membuat media promosi kesehatan yang berupa media pameran. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu memahami dan membuat media promosi kesehatan melalui media online yaitu website, blog, dan media sosial. Selanjutnya, referensi yang digunakan pada mata kuliah Perancangan Media Promosi Kesehatan ini adalah buku pengembangan media promosi kesehatan, buku komunikasi massa, buku promosi kesehatan dan perilaku kesehatan, buku promosi kesehatan yang bersifat teori dan aplikasi, dan saya juga menggunakan artikel publikasi ilmiah. Terkait proses pembelajaran dengan penerapan DAI, di mana delivery
dapat menyediakan beragam pembelajaran untuk membantu mahasiswa belajar secara mandiri sehingga dapat dipahami dan diterima dengan baik, di mana mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran secara kolaboratif, diskusi kelompok, dan penugasan berupa produksi media promosi kesehatan. Pada pembelajaran pembelajaran mata kuliah ini, di mana 7 pekan pertama sebelum UTS atau pekannya dipakai untuk UTS, 7 pekannya dipakai sebelum UAS, dan 1 pekannya dipakai untuk pertemuan UAS. Selanjutnya, pada sistem pembelajaran pada mata kuliah ini, saya menggunakan blended learning, di mana dilakukan kombinasi antara sinkronus dan asinkronus. Secara sinkronus saya menggunakan Zoom meeting, sedangkan asinkronus saya juga menggunakan Google Classroom yang berisi materi, tugas dan topik yang dilakukan diskusi antar mahasiswa. Materi pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari ceramah, diskusi, resitasi, dan inquiry dan responsi. Ceramah dimaksudkan untuk memberikan pemahaman dan pemaparan terhadap materi yang dipelajari. Diskusi dilakukan untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa secara interaktif kepada mahasiswa. Kemudian resitasi dilakukan melalui tugas yang diberikan kepada mahasiswa di luar kelas dalam waktu tertentu dan akan dipertanggungjawabkan. Sedangkan pada inquiry dilakukan dengan meningkatkan proses berpikir secara kritis dan analitis untuk menemukan dan mencari sendiri jawaban dari masalah yang mereka pertanyakan. Sedangkan yang terakhir pada responsi dilakukan pada saat praktikum di laboratorium promosi kesehatan. Selanjutnya, pada materi pembelajaran pada mata kuliah perancangan media promosi kesehatan ini, yang pertama yaitu dasar dan teknik efektif periklanan terhadap perancangan media. Yang kedua, produksi media promosi kesehatan yang berupa poster, leaflet, stiker, standing banner, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, produksi media promosi kesehatan yang berupa naskah audio. Selanjutnya yang keempat, produksi media promosi kesehatan yang berupa audiovisual. Selanjutnya produksi media promosi kesehatan yang berupa media pameran. Dan yang terakhir, produksi media promosi kesehatan melalui media online, yaitu website, blog, dan media sosial. Selanjutnya, sistem penilaian pada mata kuliah perancangan media promosi kesehatan ini, yaitu evaluasi pembelajaran didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur, baik secara mandiri, kelompok, dan diskusi kelompok. Sistem penilaian pada mata kuliah perancangan media promosi kesehatan ini berupa evaluasi pembelajaran yang didapatkan dari kuis interaktif, penugasan terstruktur, baik secara mandiri, kelompok, dan diskusi kelompok. Penilaiannya berdasarkan rubrik diskusi yang di dalamnya memuat keaktifan mahasiswa pada setiap anggota kelompok. Untuk UTS saya menggunakan penugasan dari hasil produksi media promosi kesehatan, dan juga untuk UAS-nya juga saya pakai penugasan mandiri untuk mahasiswa dengan memproduksi media promosi kesehatan berdasarkan hasil analisis mereka di lapangan. Untuk pembuatan penilaian, yang pertama untuk nilai harian sebesar 10%, tugas sebesar 20%, UTS sebesar 35%, UAS sebesar 35%, dengan total pembobotan secara keseluruhan adalah 100%. Selain itu, dilakukan juga kuis pada akhir pertemuan sebagai bahan evaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah diajarkan. Demikian informasi yang saya sampaikan mengenai mata kuliah perancangan media promosi kesehatan. Selanjutnya, mari kita simak cuplikan pembelajaran mata kuliah perancangan media promosi kesehatan secara daring melalui aplikasi Zoom. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya, semuanya? Baik, Bu. Ya, seperti pertemuan-pertemuan kita yang sebelumnya, untuk sebelum kita mulai perkuliahan, saya minta kalian untuk berdoa sebelum kita mulai perkuliahan. Dimulai dari sekarang, silakan. Oke, selesai. Oke ya. Eh, Sesuai dengan perjanjian kita pada pertemuan pertama pada mata kuliah ini, saya sudah menyampaikan bahwa untuk setiap pertemuan itu terkait dengan absensi, saya sudah memberikan tanggung jawab kepada PJ mata kuliah perancangan media promosi kesehatan untuk dilakukan absensi kepada teman-temannya ya. Jadi untuk absensi saya anggap sudah selesai karena saya sudah memberi tanggung jawab kepada PJ-nya untuk mengabsen teman-temannya yang ada di Zoom ini. Nah, sekarang kita masuk untuk materi ya, materi mata kuliah perancangan media promosi kesehatan. Saya mau bahas lagi terkait dengan definisi dari media. Ada yang masih ingat tidak? Atau ada yang mau menjelaskan terkait dengan definisi dari media promosi kesehatan? Ada yang bisa? Saya, Ya, silakan. ya, media promosi kesehatan adalah alat yang digunakan dalam penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat agar memudahkan masyarakat memahami informasi yang disampaikan kepada mereka. Ya, jadi media ini adalah sebuah tools atau alat yang digunakan seorang tenaga promotor kesehatan untuk memudahkan dia agar informasi yang disampaikan dapat diterima oleh masyarakat. Seperti itu ya. Jadi ini adalah kegunaan atau fungsi dari sebuah media promosi kesehatan. Oke, next. Nah, kita membahas kembali terkait dengan definisi media promosi kesehatan. Jadi media ini berasal dari bahasa Latin yang artinya adalah medius, yang memiliki arti bahwa artinya tengah atau perantara atau pengantar ya. Nah, definisi dari media ini adalah sebuah perantara atau pengantar pesan dari pengirim ke penerima pesan. Nah, media atau yang kita definisikan sebagai alat peraga dalam promosi kesehatan ini memiliki fungsi sebagai alat bantu dalam promosi kesehatan. Jadi semua sarana atau upaya yang kita gunakan sebagai seorang tenaga promotor kesehatan itu bagaimana caranya kita untuk menampilkan atau menyampaikan sebuah pesan atau gagasan atau sebuah informasi yang ingin disampaikan kepada masyarakat dapat diterima oleh masyarakat, yaitu tadi dengan menggunakan sarana media. Makanya kenapa media di dalam sebuah promosi kesehatan ini sangat penting karena ini dia akan mempengaruhi tujuan kita sebagai seorang tenaga promotor kesehatan sehingga apa yang kita inginkan di dalam pemberian informasi dapat tercapai seperti itu. Jadi intinya bahwa definisi dari media promosi kesehatan ini adalah alat atau saluran atau channel yang digunakan untuk bagaimana kita menyampaikan sebuah informasi, mempermudah penerimaan, mempermudah pesan-pesan kesehatan kepada masyarakat agar mereka mau menerima informasi yang kita sampaikan. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, tujuan media promosi kesehatan ini yang pertama dapat mempermudah penyampaian komunikasi, dapat menghindari kesalahan persepsi, dapat memperjelas informasi, dapat mempermudah pengertian, mengurangi komunikasi yang verbalistik, dapat menampilkan objek yang tidak dapat ditangkap dengan mata, dan dapat memperlancar kita sebagai seorang tenaga promotor kesehatan dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat gitu ya. Oke, next.
Nah, seseorang bisa belajar melalui panca inderanya. Setiap panca indera ternyata berbeda pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Jadi memang kerja sama atau banyaknya panca indera dalam menangkap sesuatu itu akan mempengaruhi hasil belajar seseorang. Jadi semakin banyak apa yang kita lihat, semakin banyak apa yang kita dengar, maka itu akan mempengaruhi proses hasil belajar seseorang. Makanya kenapa efektivitas dalam sebuah penerimaan informasi itu sangat mempengaruhi ketika semakin besar atau semakin banyak yang kita lihat dan semakin banyak kita dengar, itu akan mempengaruhi hasil belajar kita sebagai si penerima informasi. Gitu ya. Oke, next. Nah, ini adalah penyerapan sebuah materi atau hasil belajar. Ini melalui apa yang diucapkan sebesar 1%, melalui apa yang disentuhkan itu sebanyak 2%, dan melalui indera penciuman sebesar 3%, melalui pendengaran sebesar 11%, dan melalui penglihatan sebesar 83%. Jadi memang apa yang kita lihat itu, maka itu akan besar pengaruhnya terhadap hasil belajar seseorang. Makanya kenapa media ini sangat berpengaruh, karena memang ketika masyarakat melihat media, maka dia akan memperoleh hasil informasi dari apa yang dia lihat tersebut. Makanya kenapa media ini sangat berpengaruh terhadap keberhasilan dalam promosi kesehatan. Gitu. Oke, next. Nah, keuntungan dalam media promosi kesehatan secara umum. Jadi dalam penggunaan media ini ada keuntungannya. Yang pertama dapat menghindari kesalahan pengertian, kemudian memperjelas apa yang diterangkan dan dapat lebih mudah ditangkap. Apa yang diterangkan akan lebih lama diingat, terutama pada hal-hal yang mengesankan, dapat menarik dan dapat memusatkan perhatian, dan juga dapat memberi dorongan yang sangat kuat untuk melakukan apa yang kita anjurkan. Jadi memang ini adalah keuntungan sebuah media, makanya media itu sangat berpengaruh dalam penerimaan sebuah informasi kesehatan. Itu ya. Oke, next. Nah, penggolongan media promosi kesehatan. Jadi media dalam promosi kesehatan itu secara umum ada media cetak, media elektronik, dan media luar ruang. Kalau media cetak itu ada yang namanya media brosur, leaflet, dan lain sebagainya. Jadi definisinya yaitu kalau untuk media cetak ini adalah sebuah media yang bersifat statis dan pengguna dan mengutamakan pesan-pesan secara fisik. Media cetak pada umumnya terjadi atau terdiri dari gambaran yang terdiri dari kata, foto, dan tata warna. Sedangkan kalau media elektronik, dia ini adalah sebuah media yang bergerak atau dia sifatnya dinamis dan dapat dilihat dan didengar dalam menyampaikan sebuah pesan melalui alat bantu elektronik. Sedangkan kalau media luar ruang, dia ini adalah media yang menyampaikan pesan di luar ruang secara umum melalui media cetak dan elektronik secara statis. Seperti itu ya penggolongan dari media promosi kesehatan. Gitu ya. Saya kira jelas ya. Oke, next. Nah, ini untuk media cetak ada flyer, ada leaflet, fly chart, ada rubrik, ada poster. Saya kira kita sudah mengenalnya ya, karena kita sudah pernah bahas dari mata kuliah pengantar media promosi kesehatan ya. Saya kira jelas ya kalau untuk macam-macam dari media cetaknya. Ini ada contoh-contoh media cetaknya. Oke, selanjutnya. Nah, untuk media elektronik itu ada namanya TV, ada radio, video, ada slide dalam bentuk slide, dan juga ada dalam bentuk film. Nah, ini adalah penggolongan dari media elektronik yang sering kita lihat juga dan sering kita temui di tempat-tempat umum. Oke, selanjutnya. Nah, sedangkan kalau untuk media luar ruang itu ada namanya papan reklame, ada spanduk, ada pameran, ada banner, kemudian juga ada TV layar lebar. Itu contoh dari media ruang. Seperti itu ya. Oke, next. Nah, ada yang perlu diperhatikan di dalam sebuah penggunaan media. Jadi ketika kita menggunakan sebuah media itu
atau kita dalam merancang sebuah media itu yang harus kita perhatikan itu adalah yang pertama sasaran. Kita harus memperhatikan siapa sasaran kita dan media apa yang cocok kepada sasaran kita, karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari sebuah tujuan kita. Karena media itu sangat mempengaruhi siapa sasaran kita, karena tidak semua media itu akan cocok pada sasarannya. Karena makanya kenapa ketika kita menentukan sebuah media, kita harus terlebih dahulu menentukan siapa sasaran kita, barulah kita menentukan media apa yang cocok. Karena ini akan mempengaruhi keberhasilan dari penerimaan informasi tadi. Seperti itu. Memperhatikan dari secara individu, kemudian kategori umurnya, karena tidak mungkin kita menggunakan, contoh ya, saya ambil contoh, kita tidak mungkin menggunakan media poster pada kelompok umur lansia, karena kelompok lansia ini kan memiliki literasi yang rendah, karena lansia itu tidak mau membaca. Jadi usahakan kita harus memperhatikan dan memprediksi ya, dan bisa menganalisis kira-kira siapa sasaran kita, baru menentukan media apa yang cocok, seperti itu ya. Oke, next. Nah, dalam merancang sebuah media, kita harus juga menetapkan yang harus kita kembangkan itu dalam sebuah media itu. Yang pertama harus realistis, artinya bahwa media tujuan dari atau informasi yang kita tuangkan melalui media tersebut dapat dicapai. Artinya apa yang ingin kita tuangkan di dalam sebuah media itu harus realistis atau harus dapat dicapai. Contohnya mungkin kita mau melihat atau mengukur tingkat pengetahuan seseorang dengan memberdayakan media tersebut. Nah, kemudian juga harus jelas dan dapat diukur, tadi ya sudah. Kemudian apa yang akan diukur, apa dari segi pengetahuan kah, atau dari segi sikap, ataupun dari segi perilaku. Nah, kemudian selanjutnya siapa sasaran yang akan diukur. Itu juga perlu diperhatikan, apakah anak-anak, apakah anak remaja, atau para lansia. Kemudian selanjutnya seberapa banyak perubahan yang akan diukur, seberapa besar tingkat pengetahuan mereka yang akan kita ukur, itu juga harus benar-benar dituangkan dan dikaji di dalam sebuah media tersebut. Kemudian berapa lama dan di mana pengukuran akan dilakukan, itu juga akan mempengaruhi dalam sebuah merancang media tersebut, gitu ya. Oke, next. Kemudian juga menentukan segmentasi sasaran. Jadi ini ketika kita merancang sebuah media, itu kita harus benar-benar memiliki data yang relevan, artinya data secara karakteristik atau determinan penyakitnya memang ada, kemudian data epidemiologinya jelas di dalam. Itu harus benar-benar dituangkan dalam sebuah media, karena itu akan mempengaruhi tingkat realistis tadi, data yang secara realistis tadi. Benar-benar harus diperhatikan itu. Oke, next. Nah, memilih media komunikasi dalam promosi kesehatan yang perlu diperhatikan, memilih media berdasarkan pada selera khalayak atau sasaran, bukan pada selera pengelola program. Jadi yang saya katakan tadi, bahwa pemilihan media ini bukan berdasarkan kita sebagai seorang tenaga promotor kesehatan, tetapi memang menjadi kebutuhan masyarakat atau menjadi kebutuhan sasaran kita. Jangan sampai kita membuat media berdasarkan hasil kebutuhan kita, bukan kebutuhan sasaran. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, memilih media yang dipilih harus berdasarkan dampak yang luas. Kemudian setiap media akan memiliki atau mempunyai peran yang berbeda. Kemudian penggunaan beberapa media secara serempak dan terpadu akan meningkatkan cakupan atau frekuensi dalam efektivitas sebuah informasi tersebut. Gitu ya. Oke, next. Oke, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini sampai di sini ya materinya. Kalau mungkin ada yang belum jelas, silakan yang mau bertanya. Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Iqbal. Ya, silakan. Apa pertanyaannya? Ya, jadi pertanyaan saya, apa saja indikator bahwa sebuah media promosi kesehatan efektif dalam menyampaikan pesan kepada audiens? Ya, bagaimana caranya kita menentukan sebuah media yang efektif dalam penyampaian informasi? Nah,
tadi yang saya katakan bahwa ketika kita menentukan sebuah media itu, yang pertama kita harus melihat dulu siapa sasaran kita. Barulah kita menentukan yang namanya media apa yang cocok buat sasaran kita. Ketika kita menentukan sebuah media, kita harus menetapkan dulu siapa sih sasaran kita. Kalau misalnya, contoh, kalau misalnya sasaran kita anak kecil, maka kita harus membuat sebuah media semenarik mungkin sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Kita tidak mungkin membuat media, contoh membuat media poster. Anak-anak kan cenderung mereka tidak mau membaca, bahkan mungkin anak-anak banyak yang belum bisa membaca. Kita bisa membuat atau menyampaikan sebuah pesan melalui video dengan tujuan tadi. Tujuan kita dalam membuat media ini bukan pada medianya, tetapi tujuan kita membuat media ini adalah informasi yang kita sampaikan dapat diterima oleh sasaran kita dan dapat diadopsi oleh sasaran kita. Jadi itu sih, efektivitas dalam sebuah media itu perlu memperhatikan dari segi karakteristik sasaran kita siapa, barulah kita menentukan media apa yang cocok sesuai dengan sasaran kita. Itu maksudnya. Gimana? Ada tambahan? Ya, cukup. Masih ada yang mau bertanya? Gimana? Masih ada yang mau bertanya? Yang belum jelas untuk materi kita pada hari ini? Ya, kalau misalnya sudah jelas, saya mau kasih tugas pada kalian. Tugas ini bersifat sebagai penilaian bagi saya. Apakah kalian paham dengan materi hari ini? Saya mau melihat apakah kalian paham dari materi yang saya bawakan. Tugasnya adalah kalian membuat sebuah media berdasarkan hasil analisis kebutuhan kalian yang kalian temukan di lapangan. Kalian membuat media harus bisa menceritakan kenapa kalian menggunakan media tersebut, berdasarkan apa, dan hasil kajian apa yang kalian telah lakukan di lapangan. Bisa ya penentuan media tersebut? Ya, bisa. Ya. Bisa. Jadi nanti gimana? Ya, paham ya? Gitu ya. Jadi nanti tugasnya saya tunggu sebelum pertemuan selanjutnya. Kalian harus sudah kumpul dengan deskripsi tadi. Kalian menentukan media berdasarkan apa, hasil analisis kalian di lapangan seperti apa, sehingga kalian bisa menentukan media apa yang cocok dari hasil kajian kalian atau kajian temuan kalian yang ada di lapangan. Seperti itu ya. Saya tunggu nanti. Oke, mungkin untuk pertemuan kita saya cukupkan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya pekan depan dengan tugas yang sudah terkumpulkan. Nanti kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, untuk teman-teman saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya untuk kontribusinya untuk kuliah pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Silakan kalau yang mau meninggalkan room, silakan, saya persilakan. Saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah paparan unsur pendidikan dan pengajaran untuk mata kuliah saya ampuh. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.